Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama itu pengertian keberatan dan banding pajak. Dalam Undang-Undang KUP dan aturan turunannya tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai definisi keberatan. Namun merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Proses keberatan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk tidak menyetujui jumlah angka yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak. Kesempatan diberikan apabila wajib pajak tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan sebelumnya dan memiliki dasar dan bukti yang kuat atas perhitungan mereka. Kesempatan ini mencerminkan asas keadilan yang dipegang oleh pemerintah atas setiap perbedaan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh kedua belah pihak. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atas atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua itu proses pengajuan keberatan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang ketiga surat ketetapan pajak lebih bayar, yang keempat surat ketetapan pajak nihil, dan yang kelima pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak tersebut. Dalam hal tersebut terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Wajib pajak menyampaikan surat keberatan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan yang dilakukan baik itu secara langsung, kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau yang ketiga dengan cara lain yang meliputi yang pertama itu melalui perusahaan asa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau yang kedua yaitu melalui e-filing. Atas penyampaian surat keberatan secara langsung diberikan dengan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk pada KPP tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat PKP dikukuhkan. Sedangkan atas penyampaian surat keberatan secara e-filing diberikan bukti penerimaan elektronik. Kedua bukti penerimaan tersebut merupakan tanda bukti penerima surat keberatan dan tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerima surat keberatan tersebut merupakan tanggal surat keberatan diterima. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP
Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta oleh wajib pajak. Akan tetapi, pemberian keterangan DJP atas penerimaan wajib pajak tersebut tidak menambahkan jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Yang ketiga yaitu pencabutan keberatan pajak. Yang pertama, wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak. Dan yang kedua yaitu pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Kedua yaitu surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Namun surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Dan yang ketiga yaitu surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Sahida Sahar. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dilakukan oleh pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai proses penyelesaian keberatan pajak. Dalam proses penyelesaian keberatan pajak, Direktur Jenderal Pajak berhak melakukan hal-hal seperti melakukan peminjaman terhadap buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk hard ataupun soft copy terkait materi yang disengketakan kepada wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu meminta keterangan kepada wajib pajak terkait dengan hal-hal yang disengketakan. Yang selanjutnya yaitu meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat-tempat lain yang diperlukan. Yang selanjutnya melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang disengketakan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Yang kedua yaitu wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan atau surat permintaan keterangan dikirim. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 15 hari telah berakhir namun wajib pajak belum meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak berhak menyampaikan surat permintaan atau surat peminjaman yang kedua. Yang keempat yaitu wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat permintaan atau surat peminjaman yang kedua dikirim. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan banding pajak. Berbeda dengan keberatan pajak, maka banding pajak dapat diartikan sebagai langkah yang dapat ditempuh apabila wajib pajak masih merasa belum puas atas surat keputusan keberatan pajak yang telah diajukan sebelumnya. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2002 terkait dengan pengadilan pajak menyatakan bahwa banding pajak merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Adapun banding tersebut harus dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang hendak melakukan banding pajak yaitu yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada
peradilan pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, wajib pajak mengajukan banding dalam bentuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak hanya dapat melakukan satu surat banding terhadap satu keputusan. Adapun pihak-pihak yang berhak melakukan banding pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banding pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seseorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon banding pajak meninggal dunia, maka banding pajak dapat dilakukan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohonan banding pailit. Yang selanjutnya, apabila dalam proses banding pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, pemohon yang dimaksud dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, atau pemecahan usaha. Baik, itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.